Baiklah, kita akan berdiri semua, kita akan buka ibadah kita pada pagi ini. Saya ucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Mari kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur karena pada pagi ini kami boleh melakukan ibadah kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami juga bersyukur karena perlindungan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi ini kami boleh datang untuk menyembah-Mu dan juga untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mau tolong Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Dan kami mau taat Tuhan. Mari Bapak, Engkau mau tolong ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan bisa membalas kasih Tuhan. Karena dalam 1 minggu ini lagi, kita ada di tempat ini saudara. Kita akan mengangkat hati dan jiwa kita kepada Dia. Dengan mengatakan, dengan apakah ku balas Tuhan. Dengan kasih-Nya. Dan saat ini kita mau memulai pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Haleluya. Amin, Jesus. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Wanita memuji Tuhan. Haleluya, Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
Kaulah hidupku, Kaulah di dalamku Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Dengan Kita katakan, dengan apa akan ku balas haleluya Yesus. Segala kebaikan yang kita terima pada saat ini, yang kita inginkan pada saat ini adalah kasih Segenap Tuhan daripada hatiku Tuhan Yesus itu sendiri. Amin, Jesus. menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, dengan apa akan ku Dengan balas. apa akan ku balas Haleluya. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, Jesus. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara ingin memuji Tuhan? Amin. Saudara ingin melihat kuasa Tuhan terjadi pada saat pagi hari ini? Haleluya, kita nyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersorak bagi Dia. Amin. Haleluya. Hey, hey, yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya. Mari kita tetap terus bersorak bagi Dia. Amin. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
bernapas memuji Tuhan pada saat ini. Amin. Dan kita mau bersorak-sorai terus kepada Dia. Haleluya. Katakan bersama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari umat-umat menang. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari bersama-sama kita katakan. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari lebih lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian dikatakan nama Yesus. Mari jemaat saja katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama
atas segala-galanya. Yesus di Amin. atas Katakan nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus di atas segala-galanya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau minta Tuhan mengubah hati kita. Supaya kita memiliki kasih yang mau memberi dengan sukacita. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini saat ini. Kita mau luangkan waktu kita sebentar di hadapan Tuhan. Kita mau berseru kepada Dia. Hanya Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan betapa ku mencintai Tuhan. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
ajar kami Yesus, agar kami boleh memiliki kasih-Mu Tuhan, kasih yang tanpa syarat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi naikkan pujian di hadapan Tuhan. Hadapan Bapa. Sentuh hatiku, Haleluya Yesus. ubah hidupku Jamahlah setiap hati kami Tuhan. Bukalah hidup kami Yesus, emas yang murni. agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Berjana Tuhan. hatiku, Ubah kami Yesus. ajarku mengerti Terima kasih Tuhan. sebuah kasih Allah yang kami selalu berkuasa, Yesus. memberi air mengalir Amin. yang tiada pernah berhenti. Bagaikan air yang mengalir Tuhan. Air mengalir Amin. yang tiada Terima kasih Rohku. berhenti. Sekali lagi katakan bagaikan air yang mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhanku. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan berpegang teguh pada iman kami akan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh terus berharap hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya pada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pegang teguh kami Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami gak bisa hidup tanpa Roh Kudus, kami butuh Engkau Roh Kudus. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Roh Kudus, biar Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
jangan berdiam diri. Kita katakan di hadapan Tuhan. Peganglah tangan Roh Kudus. Tanganku Roh Amin. Pegang tangan kami Roh Kudus. setia. Karena kami gak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Roh Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Jalan sendiri Mari urapi setiap kami Roh Kudus. tanpa Haleluya. Amin. bawalah diriku Kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus. kudus Tuhan, Engkaulah Allah kami yang kudus Tuhan. kudus namamu. Haleluya Yesus. Ku beri syukur dalam Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. simfoni indah. Ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Amin. Ajaiblah Tuhan segala perbuatan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nama yang beri menang, Ada nama Yesus. Yesus namanya. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Yes. Mari pegang setiap kami Roh Kudus. Setiap hari Jangan pernah lepaskan kami satupun Tuhan. ku tak dapat Pegang jalan kami terus Roh Kudus. Kami butuh Kau Roh Kudus. Tuntun setiap kami. Pimpin hidup kami Roh Kudus. Ku kepada Haleluya Yesus, terima kasih. jalan kebenaran, Amin. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan terima kasih Bapa. Roh Kudus jangan pernah meninggalkan kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Terus pimpin kehidupan kami Roh Kudus. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Ajar kami terus boleh hidup di dalam Roh-Mu Tuhan Yesus. Dan terus berpegang teguh padamu Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat semuanya. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapak. Tuhan Yesus jangan lepaskan kami. Jangan lewatkan kami satupun di ruangan ini Tuhan. Jamah kami yang rindu akan Engkau Yesus. Jamah hati kami yang haus akan Engkau Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi bejana hati kami yang haus akan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Bapa berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah boleh menegur kami dan menguatkan hati kami Yesus. Terima kasih Bapa buat semuanya. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan hanya buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, pagi ini kita akan mendengar kembali firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roy Lempoy. Kita bersyukur dia boleh hadir di tempat kita pada pagi ini. Puji Tuhan, mari Pak. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dan saya percaya Allah hadir di tempat ini. Saya percaya dan saya merasakan ada Roh Kudus, Rohnya Allah, Rohnya Kristus ada di tempat ini. Karena momentum pada hari ini masih berhubungan dengan kenaikan dan juga peringatan di mana Roh Kudus dicurahkan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus waktu naik ke sorga. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tidak membiarkan kita yatim piatu, tetapi memberikan rohnya yang kudus. Sekali lagi, ini adalah pelayanan Roh Kudus untuk masa ini. Yesus secara fisik tidak hadir lagi, tapi Yesus secara pneumatik, secara roh hadir. Dan karena Yesus yang dalam rupa roh itu hadir, maka dia ada dalam diri kita masing-masing. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan, saya mengajak kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kasih karunia, anugerah, kemurahan yang besar untuk hidup di hari ini. Ketika kami membuka mata kami di pagi hari dan ketika kami bangun dari tempat tidur kami bisa berdiri, kami bisa berjalan dan kemudian kami bisa mempersiapkan kehidupan kami, bahkan datang menghampiri Tuhan, mencari Tuhan di rumah Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia, karena anugerah, karena kemurahan Tuhan semata-mata. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kuduskan kami oleh darah anak domba Allah. Jika Engkau menemukan hati dan pikiran kami jauh dari Tuhan, atau hati dan pikiran kami tidak dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kami merasa galau, sehingga kami merasa gelisah, sehingga kami merasa khawatir, kami berserah kepada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan yang baru, damai, sejahtera, dan sukacita. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Jadikan dia alat di tangan-Mu, urapi dan berikan dia otoritas dari roh-Mu, dari tempat yang tinggi, sehingga dia berbicara bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Berbicara kepada hati kami, kepada telinga kami, kepada kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang membuat saya bisa berdiri dan hidup pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya juga berterima kasih untuk Gembala Sidang di tempat ini ya, Bapak Pendeta Timothy Sakaria sebagai Gembala Senior dan Bapak Pendeta Andrew dan juga seluruh para pelayan, para pendeta di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, ada Pak Fajar dan yang lain-lainnya, dan juga seluruh pengerja, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya mohon berkenan untuk membaca firman Tuhan sambil berdiri supaya kita menghormati firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kesediaan untuk menghormati firman Tuhan. Saya memberi judul yaitu janji untuk hati yang gelisah. Ya, janji untuk hati yang gelisah. Saya tidak jauh-jauh, saya mengambil ini dari pasal ini. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janji untuk hati yang gelisah. Saudara-saudara, Yesus sedang menelaah, Yesus sedang melihat, Yesus sedang berbicara langsung kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pada waktu itu akan ditinggalkan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Tetapi ternyata di antara murid-muridnya mereka sudah bersama-sama Yesus cukup lama. Tuhan menegur Filipus dan Thomas. Tuhan berkata di dalam ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Demikian pula Yesus menegur Thomas. Thomas berkata, Tuhan, kamu akan pergi kemana? Mereka Thomas, mereka Filipus sudah lama bersama-sama Tuhan. Hampir 3 tahun melihat mujizat dari Tuhan. Melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Melihat bahwa Yesus datangnya dari sorga. Melihat perbuatan-perbuatan yang mana Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi dalam kehidupan mereka, mereka masih belum hidup dalam iman dan percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang tinggal bersama Yesus. Puluhan tahun mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tapi mungkin mereka diwakili oleh Thomas dan Filipus. Mereka kehilangan kepercayaan. Mereka gelisah. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam ayat-ayat ini dikatakan Tuhan berulang-ulang. Mulai dari ayat 1 sampai sampai ayat selanjutnya dikatakan, tidak percayakah engkau? Tidak percayakah engkau? Tidak engkau mengenal aku? Tidak tahu dari mana aku datangnya? Ada banyak orang yang gelisah karena mereka tahu Yesus, tapi percayaan mereka tergantung kepada situasi dan kondisi.
Saudara-saudara, Filipus dan Thomas waktu itu mereka sudah melihat perbuatan Yesus. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus meneduhkan angin ribut dan badai topan. Yesus mengusir setan-setan. Yesus mengadakan banyak mujizat. Tetapi kenapakah mereka masih belum percaya kepada Yesus? Kenapa mereka sudah mengenal Yesus tapi mereka tidak merasa tentram dan hati mereka gelisah? Dan Tuhan berjanji untuk hati yang gelisah. Masa ini saudara, masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang sukar. Masa-masa yang penuh kegelisahan. Saudara-saudara, pandemik telah berlangsung berapa lama saudara? Berapa lama? Tahun kedua ini. Dan banyak orang yang terpapar. Di Indonesia aja sudah mendekati hampir 2 juta orang. Ya. Di dunia sudah sekitar hampir mendekati 160 juta orang yang terkena. Di Indonesia yang meninggal atau pass away sudah hampir mendekati 50.000 jiwa. Di dunia yang meninggal sudah kurang lebih 3 jutaan orang, 3,3. Dan paling besar di Amerika, India, dan Brasil. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini siapa yang tidak gelisah? Zaman dulu kalau kita mengundang orang datang ke gereja, kita bilang, hadirilah, banjirilah. Dengan siapa? Dengan jiwa-jiwa. Kalau bisa ajak engkau, ajak engkong, ajak koko, ajak cece, ajak tetangga, ajak rekan bisnis, berbondong-bondong datang ke gereja. Kalau sekarang mau ke gereja berapa orang yang ada ya? Mau datang berapa? Dicatat dulu ya. Ada kuota di gereja kami, ada kuota. Ini dalam rangka Pentakosta kami ada membatasi hanya cuma 30 orang setiap malam. Tidak boleh lebih. Hanya 25% yang kita izinkan masuk dalam ruangan, bukan 50%. Saudara bersyukur di sini saudara imannya kuat, saya lihat banyak yang datang. Amin. Saudara gereja yang berani mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu berkuasa di atas segala virus, di atas segala bakteri kuman. Karena Tuhan tidak hanya bisa menyembuhkan flu pilek, tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan corona. Kalau kita beriman. Amin. Kalau kita percaya. Jangan coba-coba melawan kalau saudara tidak percaya atau kurang iman. Saudara, Tuhan berjanji kepada mereka yang gelisah. Jangan gelisah hatimu. Kenapa saudara-saudara, murid-murid aja sudah mengiring Tuhan, berkenalan dengan Tuhan masih mengalami kegelisahan. Apalagi kita. Situasi dunia sekarang ini membuat kita gelisah. Gelisah itu artinya tidak tenang. Gelisah itu artinya khawatir. Gelisah itu artinya tidak tentram. Gelisah itu artinya bermasalah dengan perasaan. Orang yang gelisah itu tidak bisa rileks. Tidur enggak nyenyak, makan tak enak, duduk tak tenang. Betul? Ada di antara saudara pernah mengalami itu? Kalau saya pernah mengalami dalam masa-masa begini. Waduh, mau ke situ. Saya cuci tangan berulang-ulang 1 hari, saudara. Masker saya enggak tahu berapa lusin saya pakai dalam seminggu. Kalau dulu pulang dari rumah saya langsung bisa, hai apa kabar, ayo kita makan. Kalau sekarang harus kalau boleh disemprot dulu di atas kepala sampai kaki. Buka semua, cuci baju, jadi kita laundry itu berapa banyak itu. Ya. Dan ketemu orang kita hanya bisa begini. Tapi ibu tadi bersalaman dengan saya dengan iman. Saya juga pegang tangan beliau. Dalam nama Yesus. Kita semua dibebaskan dari virus corona. Karena nama Yesus itu berkuasa. Amin. 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 Lebih daripada apapun. Saudara jangan praktekkan demonstrasikan iman saudara hanya dengan penyakit yang kecil-kecil. Hanya pilek. Virus corona pun takluk. Tetapi saudara jangan gegabah. Dan berhikmat. Dan jangan lupa. Iman dan percaya saudara harus lebih kuat dari segala virus dan kelemahan yang sedang terjadi. Tetapi secara manusia kita harus mengakui keadaan sekarang ini menggetarkan, mengkhawatirkan. Berapa banyak teman saudara, keluarga saudara yang pergi meninggalkan saudara. Saya terpukul saudara. Tetapi saudara-saudara dalam keadaan seperti itu Tuhan berjanji untuk hati yang gelisah. Amin. Tuhan berjanji kepada hati yang tidak tenang, hati yang tidak tentram. Saudara-saudara dan Tuhan memberikan kepastian
untuk menang atas kegelisahan dengan percaya dan memegang janjinya. Sesekali lagi janji Yesus memberi kepastian kita untuk menang ketika kita memegangnya. Pada ayat ini saya akan mengajak saudara melihat, mengingat dan memegang ada 5 janji Tuhan. Pertama, saudara-saudara, Tuhan berjanji dia menyediakan tempat bagi kita. Pertama-tama saudara-saudara, saudara Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Kalau kita mau ikut satu perjalanan, rombongan pergi retreat, kita suka tanya ada tempat gak bagi saya di mobilnya gitu kan. Sudah ada tempat gak bagi saya di dalam pertemuan itu atau di meja makan, ada tempat gak? Pesan tempat lebih dulu, betul ya. Kalau kita mau makan meja, bukan berarti meja kita makan ya, bukan. Maksudnya kita mau makan bersama-sama ya di meja, itu harus pesan tempat. Satu meja bisa 10 orang, 12 orang, betul? Saya sudah pesan hanya untuk 100 orang Pak, maaf gak boleh lebih. Ada nama saya gak di situ? Ada. Ya ada namanya di VIP. Wow, saudara, kalau ada nama kita, kita senang. Saudara, Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Saudara, kita hidup di dunia paling panjang 100 tahun. 70, 80 kata firman Tuhan, selebihnya penderitaan. Banyak yang kurang lah maksudnya. Kalau panjang usia bisa 100 tahun. Kalau saya lihat wajah-wajah saudara ini wajah 100 tahun ini. Ya, dari senyuman saudara, saudara mantap wajah 100 tahun. Amin. Yang katakan wajah 100 tahun dia percaya, katakan amin. Kalau yang ragu-ragu jangan. Ya. Ya. Saudara, kalau dengan anugerah Tuhan, saudara akan diberi kekuatan, umur panjang, kehormatan. Amin. Saudara Tuhan bilang ada tempat di sorga. Tapi kita hidup di dunia cuma sementara. Paling panjang 100 tahun. Tapi hidup di sorga, kekal, ratusan, jutaan, ribuan, bahkan miliaran tahun bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Tidak ada kesakitan, tidak ada kepahitan, tidak ada kecewaan, tidak ada kekurangan. Saudara menyembah Allah, saudara menikmati hadirat Tuhan. Akan ada kesenangan demi kesenangan. Bukan karena ada 70 bidadari, bukan. Tetapi karena saudara bersama dengan Tuhan. Semua kesenangan yang di dunia ini belum apa-apa. Semua penderitaan yang di dunia belum apa-apa dibanding dengan kesenangan dan kenikmatan kalau kita sampai di sorga. Saya tanya, saudara datang ke gereja supaya apa? Supaya apa? Ayo, masuk sorga. Betul? Saudara beribadah, saudara melayani, saudara setia baca firman Tuhan, berdoa supaya kita masuk sorga. Coba lihat kiri kanan. Katakan, yakin gak lu? Ya, yakin gak? Ya, ya dengan penuh hormat. Di sini ada Bapak Pendeta Timothy. Beliau sudah melayani, beliau sudah sungguh-sungguh, ya, setia, ya. Tujuannya pasti bertemu dengan Bapa di sorga. Dunia yang penuh dengan kenangan yang menyediakan akan kita tinggalkan satu waktu kelak. Dan pertanyaannya, adakah tempat di sorga bagi kita? Kalau di dalam Yesus pasti. Amin. Pasti. Ada banyak orang sekarang berbicara tentang jalan ke sorga. Saudara mau ke sorga, lakukan ini, lakukan itu. Sembayang, berdoa, puasa dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri belum tentu masuk sorga. Betul? Tahu jalannya kagak tahu. Buktinya murid-murid Yesus. Ya, ada banyak menjadi agen sorgawi. Mendorong orang ke sorga. Bahkan ada yang bilang turun naik sorga. Wow. Tapi sorga seperti apa sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali Yesus. Dan Yesus datangnya dari sorga. Yesus Kristus dari sorga. Amin. Dia pemilik sorga. Amin. Amin. Dan Yesus yang dari sorga itu tahu seperti apa sorga. Dan Tuhan bilang, aku menyediakan tempat di sorga kepadamu. Haleluya. Wah, puji Tuhan, sekali waktu kita punya tempat di sorga tersedia, kita akan kembali ke sorga. Biasanya orang menikah,
Yang pertama-tama dilakukan adalah berpikir setelah menikah. Ada yang bilang 3 tahun saya harus punya rumah sendiri. Ada yang bilang 5 tahun saya harus punya rumah sendiri. Betul? Ya, saya tadi malam ada seorang keluarga muda datang ke rumah saya. Saya berkati pernikahannya 2 tahun yang lalu. Dia bilang kepada saya, Om, puji Tuhan kami mentargetkan suami istri. Dia bekerja di dan di bank. Dia bilang, Om, saya setelah diberkati, saya berdoa, saya berniat 5 tahun kami akan punya rumah sendiri. Tadi malam, tapi puji Tuhan Om, kami baru 2 tahun, kami sudah bisa beli rumah sendiri. Haleluya. Kalau orang menikah, dia harus punya rumah sendiri kalau bisa. Ya numpang di rumah mertua boleh, tapi jangan lama-lama. Ya kan? Betul? Ya, betul. Kalau bisa punya rumah sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara memegang janji Tuhan dan janjinya bisa dipercaya, Yesus berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Dan ini membuat kita akan kehilangan kegelisahan kita. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji di dalam ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, tempat ini berbicara satu space, satu lokasi. Ya, saya percaya Tuhan sedang membangun untuk rumah-rumah bagi kita di sorga. Orang bilang jalan ke sorga itu kecil atau sempit, betul? Tapi saya percaya jalan ke sorga itu besar. Kalau enggak bagaimana bisa nampung miliaran manusia? Betul ya? Penduduk dunia sekarang aja 6 miliar lebih. Belum yang dulu-dulu yang sudah pergi mendahului kita. Jadi menurut saya jalan di sorga itu lebar-lebar. Amin. Kalau jalan sempit bagaimana saya bisa masuk? Paling hanya untuk Mangga 2 aja. Ya, dari yang lain dari Batu Tulis nggak bisa masuk. Jalan sorga itu lebar. Terbuat dari emas, luas. Dan saudara, nanti kalau saudara masuk ke situ, Tuhan akan berkatakan itu kapling kamu di sana. Itu rumah kamu di sana. Wow, di rumah aja gua belum sempat bikin istana, di sini udah punya istana. Tapi itu tergantung dari pekerjaan kita, kesetiaan kita. Tuhan bilang ada yang membangun dari jerami, ada yang dari pasir, ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan menentukan tempat seperti apa kita di sorga. Tapi kalau masuk sorga itu sudah pasti. Amin. Bagi orang percaya, Tuhan akan datang untuk menjemput, kata Tuhan. Itu janji yang kedua. Jadi saudara jangan gelisah saudara. Ini berbicara eskatologis. Yohanes mendapat penglihatan bahwa sekali waktu Tuhan akan datang menjemput orang yang percaya. Orang-orang yang sudah mati terkubur entah di San Diego Hill, entah di Pondok Rangon, entah di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Rakyat Jelata, ya, yang terkubur di laut, ya, yang meledak di udara, sekali waktu Tuhan akan angkat. Dan bagi orang yang percaya, mereka dijemput Tuhan masuk ke sorga. Saudara, untuk apa saudara di tempat ini main musik, memuji Tuhan kalau tujuannya bukan dijemput oleh Tuhan ke sorga? Untuk apa sekolah teologi memenangkan banyak jiwa kalau tidak kita bermaksud bawa mereka ke sorga? Dan kalau ditanya, apakah saudara pasti masuk sorga? Katakan, yes, saya pasti masuk sorga. Amin? Amin? Coba katakan, saya pasti masuk sorga. Amin. Karena Tuhan berjanji. Loh, kenapa kamu bilang kamu pasti masuk sorga? Tuhan bilang, sudah ada tempat, Tuhan pergi. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan dia datang untuk menjemput kita satu waktu. Janji yang ketiga, Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat dan 6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas dan Filipus mewakili orang percaya yang selalu gelisah. Thomas orang yang ragu-ragu. Waktu Yesus mati dan bangkit, Thomas bilang kalau aku belum cucukkan jari saya tidak akan percaya kalau dia sudah bangkit. Saudara, orang yang ragu-ragu, gelisah, tidak akan tenang, punya masalah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Tuhan berjanji bahwa di mana dia pergi,
kita akan ikut. Walaupun dia lebih dulu, dia akan tunjukkan jalannya. Saudara-saudara, saya mengelilingi Indonesia melakukan pelayanan penginjilan. Dalam keadaan pandemik saya tetap pergi, tapi tidak dengan sembarangan. Saya membawa tim, tetapi saya tetap mengikuti protokol kesehatan. Bulan November, Desember saya berangkat ke Palu, Poso Tentena, pelayanan sampai ke Luwuk, Banggai. Saya naik ke gunung 5 hari perjalanan. Belum lama saya pulang dari Sulawesi Utara, saya keliling di sana pelayanan. Tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi bukan berarti masa yang berat seperti ini membuat kita berhenti melayani Tuhan. Bukan berarti berhenti memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan minta saya kerjakan. Amin. Ada banyak gereja berhenti dan menutup pintunya. Tutup sementara. Nanti buka setelah liburan corona selesai. Ya. Sehingga banyak orang tidak bisa ke gereja. Banyak orang tidak bisa memenuhi kehausan rohani mereka. Ya, seperti saya katakan tadi, gereja sekarang menutup pintu, takut. Bahkan banyak atau beberapa hamba Tuhan takut untuk keluar. Tidak apa-apa saudara, mungkin saudara berhikmat karena katanya kalau saudara melihat bencana orang yang tidak berhikmat akan keluar. Tapi orang yang berhikmat akan tidak keluar. Ya. Tapi saudara, saya mau beritahu, justru di masa-masa yang berat seperti ini, banyak orang ketakutan, banyak orang gelisah, banyak orang dihantui oleh roh maut yang ada di mana-mana. Mereka perlu berita Yesus mendatangkan kehidupan. Mereka perlu berita keselamatan. Mereka perlu berita kesembuhan. Mereka perlu berita bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Yesus datang untuk memulihkan. Yesus sanggup menyelamatkan. Yesus sanggup memulihkan. Berita Injil justru lagi dibutuhkan pada masa-masa yang genting seperti ini. Jangan pernah berhenti memberitakan bahwa Yesus mengasihi dan mau menolong kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan pernah berhenti, entah melalui WhatsApp, entah melalui grup-grup online, entah melalui gereja. Saudara, justru gereja harus bersinar dan berdiri kuat di masa-masa yang berat seperti ini. Amin. Saya bersyukur, jujur aja, dalam pelayanan-pelayanan saya yang lalu, inilah gereja yang paling banyak di masa corona yang saya berkhotbah. Saya hampir tiap minggu berkhotbah. Minggu lalu saya di Puspitek. Ya, beberapa minggu lalu saya di THI, hampir tiap minggu saya berkhotbah. Dan saya bangga kepada saudara. Karena di masa-masa yang sulit ini, saudara tetap mencari Tuhan. Karena saya percaya orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan memulihkan mereka. Dan memberkati mereka. Umur panjang di tangan kirinya, tangan kanannya kekayaan dan kehormatan. Jangan pernah takut saudara. Jangan memandang remeh situasi. Minta hikmat, tapi percayalah Tuhan ada di depan saudara. Kuasa darahnya membungkus saudara. Dan saudara akan diselamatkan dari situasi yang berat ini. Karena Tuhan masih punya rencana bagi saya dan saudara. Yang belum selesai dan tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Amin. Coba katakan, saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan jalan yang pasti. Janji yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan kepasti. Tuhan bilang begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Saudara, kalau mau sampai ke sorga, Yesus jalan satu-satunya. Orang bilang banyak jalan menuju ke Roma, ke sorga cuma satu jalan. Yesus. Amin. Yesus. Dan saudara, jalannya pasti. Jalannya pasti. Kalau kita kenal Yesus, kita pasti sampai kepada Bapa. Kalau kita kenal Yesus, kita diberikan jalan. Kalau kita kenal Yesus, kita akan diberi kehidupan dalam kebenaran. Dan kalau kita kenal Yesus, kita akan hidup walaupun kita mati. Haleluya. Saudara-saudara, jalan kebenaran itu artinya begini saudara. Jalan kebenaran itu artinya persesuaian antara pengetahuan dan objek yang kita lihat atau amati. Misalnya begini, namanya bola mobil itu pasti bundar. Kalau saya bilang Pak Fajar bola mobil, langsung pikiran bundar gitu kan. Bola kaki bulat, begitu ya. Tapi kalau kita lihat bola kaki segi empat, wah ini enggak sesuai nih. Iya kan?
Nah saudara-saudara, Yesus itu jalan kebenaran. Artinya yang kalau kita bertemu Yesus, kalau kita berkenalan dengan Yesus, maka apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai satu kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita kepada kehidupan, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kekayaan, berkat-berkat. Dan itu sebagai satu kebenaran. Kalau Yesus bilang akan diberkati, akan diberkati. Kalau Yesus bilang akan disembuhkan, akan disembuhkan. Saudara-saudara, Tuhan memberi janji sehingga kita nggak usah gelisah. Janji ketiga apa tadi saudara? Jalan yang pasti. Artinya jalan ke sorga sudah pasti. Jalan-jalan kehidupan di dunia ini Tuhan akan buka. Amin. Makanya ada lagu yang berkata, He make a way. Dia buat jalan saat tiada jalan. Atau dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara, barangkali dalam kehidupan saudara banyak jalan yang sedang buntu. Ya saya tidak usah menerangkan masa-masa begini banyak orang yang di PHK. Gaji dipotong 50%. Bisnis menurun drastis. Banyak yang kolaps. Ya, banyak yang pailit. Banyak yang bangkrut. Tapi saya percaya saya lihat wajah-wajah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ada saja jalan Tuhan. Tahun lalu, tahun 2020 tahun yang berat karena itu permulaan pandemik. Secara finansial kita terganggu. Baik pelayanan, baik keluarga. Saya selalu melakukan pelayanan misi setahun 3 kali ke daerah. Saudara-saudara, saya bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan. Tapi saya percaya Tuhan adalah jalan yang pasti. Bukan ke sorga saja, tapi dalam kehidupan kita. Satu waktu saya sedang bekerja di depan rumah. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang dengan mobil. Dan anak muda ini lebih tepatnya bapak muda. Dia bilang, Om boleh ganggu waktunya? Boleh. Ayo masuk ke dalam. Oh enggak usah Om, di luar aja. Di taman aja, di halaman rumah. Oh iya kenapa? Apa yang saya bisa bantu? Begini Om diam dulu ya. Saya mau ngomong. Mau bilang gitu ya, karena dia jemaat, saya dengar. Saya pikir ada masalah. Tiba-tiba dia menangis. Om, tadi saya dari Lipo Karawaci, saya bawa mobil. Tuhan bilang sama saya, pergi ke Pak Roy. Tapi saya pikir ini mungkin suara dari mana gitu ya. Ini nggak mungkin Saya juga nggak pernah dengar suara seperti itu. Terus saya abaikan Om. Tapi waktu mau masuk pintu perumahan, gerbang perumahan saya, Tuhan bilang pergi ke Pak Roy. Dan dia menangis. Dia bilang Om, jadi Om begini Om. Tuhan bicara sama saya harus kasih uang sama Om. Hah? Begitu? Tuhan bilang begitu? Dan kemudian dia nangis. Langsung dia keluarkan sebuah amplop ke saya. Om terima ya Om, saya mohon. Om tidak usah ngomong apa-apa, terima aja Om. Oh ya baik saya terima, saya menghargai. Udah saya doakan kamu ya. Dalam nama Yesus Tuhan berkati dia. Dan kemudian dia pulang langsung ke mobil. Saya simpan itu amplop tersebut di kamar kami. Kemudian saya bekerja seperti biasa lagi. Saya ada kebun di rumah, ada taman, saya kerjakan. Dan itu jam 1 atau jam 2. Jam 9 malam istri saya pulang habis latihan pelayanan. Saya bilang, Ma itu tadi ada orang datang katanya Tuhan suruh perintahkan dia untuk datang ke saya. Dan dia kasih amplop tuh ada di situ belum saya buka. Dan waktu dibuka saudara, tidak terlalu besar juga tidak kecil. Jumlahnya 5 juta. Saudara, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi itu menolong kami. Jadi bagi kita kalau percaya sama Tuhan selalu ada jalan. Amin. 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 Selalu ada jalan. Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja untuk menjadi hambanya memberkati kita. Kalau perlu Tuhan kirim malaikatnya untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Jika saudara percaya kepada Yesus, ada janji yang pasti. Bukan saja jalan ke sorga, tapi jalan-jalan terbuka untuk kehidupan kita. Yang keempat saudara, janji yang keempat ya Tuhan menyediakan apa saja yang kita minta. Di dalam pasal 14 ini dikatakan di dalam ayat yang ke-13, 14 dan Tuhan berkata begini. Atau mulai dari ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, jangan gelisah jika saudara kekurangan. Karena Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Saudara minta apa? Rumah, mobil, saudara minta uang, saudara minta keberhasilan, saudara minta kesehatan, kesembuhan. Kalau saudara minta di dalam nama Tuhan, kenapa harus dalam nama Tuhan? Karena ketika saudara meminta di dalam nama Tuhan, berarti saudara sedang menyesuaikan dengan firman dan kehendaknya. Kalau saudara tidak meminta dalam nama Tuhan, saudara mungkin akan meminta menurut kedagingan saudara. Keegoisan saudara, supaya saya lebih mewah, saya lebih prestis, saya dipandang dan punya status terhormat. Banyak orang kan pasang media, foto di media supaya statusnya, wow, begitu kan. Wow, ada teman saya foto dengan BMW. Ada teman saya foto dengan Ferrari, walaupun itu cuma numpang foto doang. Supaya kelihatan, wow, begitu kan. Iya kan. Ada teman saya foto dengan orang terkenal. Atau foto dengan Pak Jokowi supaya wow. Begitu kan? Betul enggak? Dan senang rasanya kalau like-nya atau followernya 500. Berhasil. Betul ya? Biasa di antara kita kan kalau suka taruh foto kita lihat berapa yang like berapa. Oh baru 10, tunggu dikit ya. Oh sudah 50. Wah 200. Followernya banyak. Saudara kalau udah lihat dari senyum saudara, sudah senang kalau orang like. Saya juga senang. Iya. Iya kan? Senang. Tapi saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara disukai Tuhan itu lebih baik. Ketika saudara meminta di dalam namanya. Meminta menurut kehendaknya, apa saja akan saudara terima. Kata Yesus, jika kamu di dalam aku di dalam kamu. Maka minta apa saja kamu akan menerima. Supaya nama Tuhan dipermuliakan bukan dipermalukan. Amin. Saya percaya. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Memegang janji Tuhan. Setia beribadah, berdoa dan baca firman Tuhan tidak pernah akan kekurangan. Karena Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja. Bahkan Tuhan bisa mengirimkan burung gagak. Bahkan Tuhan bisa mengirimkan malaikat untuk memberi. Apalagi itu hanya makanan. Apalagi itu hanya keuangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita memegang janjinya. Tuhan bilang Tuhan akan memberikan dan menyediakan apa yang kita minta. Dan yang kelima yang terakhir. Tuhan berjanji. Yang pertama menyediakan tempat di sorga. Datang untuk menjemput kita. Menunjukkan jalan yang pasti. Menyediakan apa yang kita minta. Layar terakhir boleh tayangkan. Yesus berkata di dalam ayat 16 dan 17 di PowerPoint-nya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara, janji yang kelima yaitu memberikan penolong. Saudara kalau gelisah, tidak tentram, tidak tenang hidup ini, kacau. Hati bermasalah, khawatir, takut, gentar, bingung, kecewa, pahit, tidak bersemangat, lemah iman. Saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara, maka saudara akan selamat. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri saudara, saudara akan tinggal dalam keadaan itu terus menerus. Maka Tuhan tahu kebutuhan terpenting kami atau saya dan saudara, yaitu memberikan Roh Kudus. Tuhan berjanji sediakan tempat di sorga, seharusnya saudara nggak gelisah dong. Tuhan berjanji untuk datang jemput kita. Tentunya kita bangga dijemput oleh Tuhan. Tuhan berjanji untuk menunjukkan jalan yang pasti sehingga kita tidak ragu-ragu, tidak tersesat. Tuhan berjanji menyediakan apa yang kita minta waktu kita hidup di dunia. Dan yang paling penting, Tuhan memberikan rohnya dalam diri kita. Coba saudara pegang dada saudara. Ada Tuhan dalam diriku. Ada rohnya di dalam diriku. Saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan, sekarang ini adalah masa pelayanan Roh Kudus.
Yesus secara physically tidak hadir lagi secara yang kita lihat. Kita pegang. Yang mana murid-muridnya takut dan goyah. Aduh, Tuhan tidak ada lagi, dia naik ke sorga. Tapi Yesus secara roh, dalam bahasa sananya, bahasa teologinya, pneumatologi. Pneuma, Yesus secara roh hadir. Dan kalau dia secara roh hadir, kita selalu bisa berhubungan dengan dia. Dengan roh kita. Jadi saudara, enak aja dong ada Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, hiburkan saya, hati susah tuh. Roh Kudus tolong hiburkan saya, sedang takut, sedang gelisah. Roh Kudus tolong dong, saya butuh keuangan. Roh Kudus tolong dong, selesaikan masalah keluarga saya. Selesaikan dan pulihkan hubungan saya dengan suami, dengan istri, dan anak-anak. Roh Kudus tolong dong, berkati dan pulihkan hubungan saya dengan karyawan saya atau dengan atasan saya. Roh Kudus itu penolong. Amin. Roh Kudus itu penghibur. Roh Kudus itu yang membimbing kita dan memberitahu tentang kebenaran, mengingatkan janji-janji Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara, dalam masa-masa yang sulit seringkali saya juga hampir menyerah. Hampir putus asa. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, takut. Tapi saya percaya ada Roh Kudus dalam diri saya. Dan kalau ada Roh Tuhan dalam diri saya, kita akan berkata seperti para nabi rasul berkata, Roh Tuhan ada padaku. Kepada siapakah aku harus takut? Haleluya. Coba katakan, Roh Tuhan ada padaku. Kepada siapakah aku harus gentar? Haleluya. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar teori. Tuhan, di gereja kami ada 2 Pentakosta 10 hari. Tuhan penuhi kami, setelah dipenuhi apa? What next? Saudara, Roh Kudus itu kita bisa pakai untuk berkomunikasi dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Roh Kudus itu memberi kekuatan yang baru saat saudara lemah. Roh Kudus itu membimbing saudara untuk menang atas keegoisan diri saudara. Kedagingan saudara. Roh Kudus yang membuat kita lebih rohani daripada duniawi. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan sombong. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan berkata-kata dengan kotor atau maki-makian. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan punya pengharapan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melayani dengan sungguh-sungguh. Akan bertanggung jawab dalam pelayanan. Akan melayani dengan urapan. Akan melihat mujizat. Akan ada kuasa. Sebagaimana Petrus ketika berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang percaya. Ketika dia berjalan, bayangan saja bisa menyembuhkan. Amin. Bayangan saja bisa menyembuhkan. Saudara, sekarang dengar berita aja ada orang kena corona, nggak mau datang kita ke rumah itu. Padahal kalau saudara datang, bayangan saudara saja kena matahari, orang itu sembuh. Percaya? Oh, saya bukan Petrus, Pak Pendeta. Ya memang saudara bukan Petrus. Tapi bukankah Tuhan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar pekerjaannya seperti yang Tuhan firman. Karena ada Roh Kudus. Amin. Seorang pendeta yang bernama Del Moody, sekali waktu dia masuk ke pabrik perakitan mobil di Amerika. Waktu dia masuk ke situ, Roh Tuhan ada pada dia. Dan ketika dia masuk, orang-orang tiba-tiba merasa sedih. Sedih bukan karena apa, tapi karena mereka merasa berdosa. Dan kemudian waktu dia berjalan lebih masuk lagi, orang-orang mulai pada berdoa, berhenti bekerja. Dan kemudian mereka memberi kesempatan untuk didoakan oleh Del Moody. Ya. Roh Kudus ada padanya sehingga waktu kita masuk, kita berada dalam satu ruangan, kita berada dalam satu situasi. Kita bukan dikendalikan oleh situasi itu, tapi kita dengan Roh Kudus yang mengendalikan situasi itu. Haleluya. Saudara, walaupun sekarang sedang pandemik, ada banyak orang terpapar, roh maut ada di mana-mana. Tapi saudara, Yesus sudah mengalahkan maut. Dan Roh Tuhan ada pada kita. Saya mau beritahu saudara, Tuhan hadir bersama kita dengan rohnya. Kalau Tuhan hadir, Tuhan bisa mengendalikan situasi. Amin. Dan Tuhan punya rencana bagi kita belum selesai. Kalau Tuhan punya rencana dan kita berserah kepada rencana Tuhan, selama rencana itu belum selesai, tidak ada apapun yang bisa menggagalkan termasuk penyakit. Tuhan akan melanjutkan rencana itu secara sempurna. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjaga. Khususnya rencananya untuk menjadikan kita berkat bagi orang lain. Amin. Kiranya Tuhan menolong saudara.
Kalau saudara sedang gelisah, saudara ada janji buat mereka yang sedang gelisah. Yaitu yang pertama, Tuhan sediakan tempat di sorga. Gak usah takut. Tuhan datang untuk menjemput. Haleluya. Tuhan menunjukkan jalan yang pasti. Bukan seperti pemberita-pemberita yang lain yang berkuar-kuar tapi belum pasti. Ya kan? Tuhan menyediakan apa yang kita minta. Dan Tuhan memberi penolong untuk menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara yang sedang merasa tidak tenang dalam hidupmu? Jujur di hadapan Tuhan, ada Tuhan ada di tempat ini. Berapa banyak di antara saudara yang sedang khawatir? Berapa banyak di antara saudara yang sedang punya masalah dalam hati yang perlu dibebaskan? Berapa banyak di antara saudara yang sedang kecewa dengan kehidupan? Berapa banyak di antara saudara sedang takut? Saya mau jadi apa? Apa yang akan terjadi? Berapa banyak di antara saudara yang pada saat ini sedang susah dan merasa down? Saya mau beritahu, hari ini Tuhan mau menolong engkau. Amin. Yang penting percaya. Coba katakan percaya. Filipus, Thomas ditegur oleh Tuhan. Karena mereka sudah bersama Tuhan, mereka tidak kenal siapa Tuhannya. Tuhan dahsyat. Tuhan dari sorga. Pencipta langit dan bumi. Dan mampu memberi apa yang terbaik. Tuhan tegur, percayalah, 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 percaya. Engkau beriman. Saya mau beritahu untuk saudara. Jikalau saudara percaya, hari ini mujizat terjadi bagi saudara. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Tutup matamu. Angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya memerlukan Engkau hari ini. Kemudian yang katakan kedua, apa yang menjadi kebutuhan pribadimu? Saudara yang tahu. Dan berjanji, Tuhan, kalau Engkau tolong saya akan bersaksi, mempermuliakan namamu. Melalui hidup saya hari ini, besok dan seterusnya. Minta apa yang saudara minta, Tuhan bilang Tuhan akan beri. Tuhan berjanji, minta saat ini. Tapi dengan komitmen, kalau Tuhan beri itu bukan untuk kemuliaan saya, tapi kemuliaan Tuhan. Supaya saya lebih setia, beribadah, lebih berkomitmen, dan menjadi saksi berita Injil. Saya berdoa bagi saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Bapa di sorga di tempat ini, ada kuasanya. Ada rohnya yang kudus. Dalam nama Yesus, saya lepaskan berkat. Dalam nama Yesus. Terima. Mereka yang mengangkat tangan dan menyebutkan perkataan mereka dan percaya bahwa mereka menerima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah menerima. Mereka menerima kesembuhan. Mereka menerima kekuatan. Mereka menerima penghiburan. Mereka menerima kemenangan. Mereka menerima sukacita. Mereka menerima berkat-berkat jasmani, materi dan rohani. Dan mereka dipulihkan. Pada saat mereka kembali, ada sukacita karena Tuhan bersama mereka. Dan yang paling penting, dalam nama Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Kalau ada yang belum dibaptis, Roh Kudus akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau ada yang kering secara roh, akan disegarkan kembali. Sehingga mereka akan memiliki roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya berdoa memberkati keluarga-keluarga. Tuhan, adakanlah damai sejahtera, perlindungan bagi keluarga-keluarga. Berkatilah orang-orang muda, karena Tuhan berkata pada hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus kepada teruna-teruna, orang-orang muda, anakmu laki-laki dan anak perempuan. Berkati orang-orang muda di tempat ini, sehingga mereka bernyala-nyala melayani Tuhan. Berkati orang tua, sehingga mereka menjadi pembimbing bagi yang muda-muda. Hamba memberkati para pengusaha, para bisnismen. Kami berdoa para profesionalis, para eksekutif, para profesional. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga terus menjadi berkat. Kami berdoa virus corona dijauhkan dari gereja ini. Disembuhkan. Tuhan jauhkan dari keluarga famili kami. Pagari kami dengan bungkusan kuasa darah-Mu. Kami berdoa sebagaimana Tuhan berjanji. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu. Menaungi kami di bawah kepak
sayap-Mu yang aman dan menaruh kami di atas tangan-tangan-Mu yang kuat. Engkau membentengi kami sekeliling kami. Bahkan Engkau mengirimkan malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Walaupun di sisi kiri kanan kami berjatuhan 1.000, 10.000, tidak akan apa-apa bagi kami. Karena kami percaya kepada janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan sama-sama, saya percaya, saya menerima, dan saya mengalami dari Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan yang ajaib, dahsyat dan heran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Baik, mari kita mempersiapkan persembahan yang kedua. Kita akan tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, mengucap terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu, segala berkat-berkat yang sudah Kau curahkan, segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah pada hari ini. Dan kami mau mempersembahkan persembahan kami yang kedua Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau tidak berkekurangan. Tapi kami mau menunjukkan ya Bapa, kasih kami kepadamu Tuhan. Cinta kasih kami kepadamu ya Bapa. Seberapapun kami akan mempersembahkan, itu tidak akan mengurangi ataupun tidak akan bisa menyamai kasih-Mu kepada kami. Tapi kami mau setia kepadamu Tuhan. Belajar untuk setia kepadamu ya Bapa. Sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh menjadi kemuliaan buat nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, Pak Roy Lempoy. Kita bersyukur karena kita betul-betul memiliki Allah yang sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan.
Baiklah, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini, ya. Acara kebaktian kita yaitu pada hari Minggu, yaitu jam 8 pagi, dimulai dengan ibadah pertama, dan kemudian disusul dengan sekolah minggu di bawah, dan juga ibadah yang kedua adalah di jam 5 sore, ya. Dan ibadah-ibadah yang berikutnya adalah hari Senin, itu ada hari untuk latihan, untuk pujian, untuk ibadah pada minggu yang berikutnya. Hari Selasa ada kebaktian doa jam 6 sampai selesai untuk mendapat kepenuhan kuasa Roh Kudus. Hari Kamis ada kebaktian atau ibadah PPK, ya, dan hari Jumat ada kebaktian kaum wanita jam 3 sore dan kebaktian kaum pria yaitu jam 7.30 malam, ya. Dan hari Sabtu ada kebaktian untuk dewasa muda yaitu jam 6.30 malam, ya. Dan tadi sudah diingatkan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Waktu dia mau naik ke surga dibilang bahwa dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, tapi dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Puji Tuhan, ya. Dan kalau tidak ada lagi, kita akan siap-siap untuk pulang, ya, dan menerima berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian haleluya bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami sangat bersyukur. Kami boleh tetap kuat dan kami boleh tetap beriman padamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami tetap taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan, yang selalu mengatakan yang terbaik bagi kami dan selalu menolong kepada kami. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Kau telah mengirimkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Roy Lempoy. Engkau akan berkati Tuhan pelayanan beliau beserta dengan keluarganya Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan dengan melalui pelayanannya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau juga tolong bagi kami semua yang mungkin tidak hadir pada pagi ini karena dalam keadaan sakit dan lemah Tuhan. Engkau akan membebaskan mereka Tuhan. Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh datang kembali di tempat ibadah kami di tempat ini.
Juga yang mungkin pada pagi ini yang hadir pada pagi ini dalam keadaan lemah tubuhnya dan sakit, Engkau saja akan menolong Tuhan. Engkau akan sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami usir semua penyakit dan boleh menjadi sembuh. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya Engkau akan menyertai kami dalam perjalanan kami pulang Tuhan. Dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan Anak dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Selamat pulang. Tuhan berkati kita semua.